Kita udah ada di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Oke. Kalau saya biasa kalau di kelas kalau ditanya kabar jawabnya alhamdulillah luar biasa sehat Allahu Akbar ya. Kadang kan kita suka ada nih pencapaian orang lain atau misalnya omongan negatif teman kepada kita gitu kan yang membuat kita ngedown gitu. Jadi disinilah kita versi terbaiknya menurut diri sendiri saja, jangan menurut orang lain. Oke. Jadi itu teman-teman tips kita sebagai Gen Z. Nah, aku boleh nanya-nanya sedikit ya. Atas tadi sudah dibacakan CV-nya. Terima kasih juga teman-teman. Oke, sekarang kita mulai membahas ya materi kita pada hari ini. Jadi topik kita pada hari ini adalah Gen Z yang harus berdampak dan juga berperilaku positif. Jadi kita berisik, berdampak dan berani. Jadi tidak berisik hanya dengan misalnya ngobrol atau apa, tapi ada isinya karena sebenarnya kita semuanya punya potensi. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku senang sekali bisa ketemu teman-teman yang keren banget hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir, senang bertemu dengan kalian. Salam kenal ya. Halo. Mantap, luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum mulai, aku punya quotes nih buat teman-teman supaya kita semangat. Jadi, dalam hidup pasti kita pernah merasakan yang namanya kegagalan, kesedihan, atau mungkin berada di titik terendah dalam hidup kita. Namun, jangan sampai kegagalan di masa lalu menjadi penentu hidup kita sekarang dan masa depan kita. Kita harus tetap semangat dan percaya diri kalau kita bisa melakukan hal-hal positif ke depannya. Karena tentunya sebagai manusia, kita selalu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga kita harus bersyukur akan jati diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Jadi teman-teman di sini diberikan nikmat sehat dan berkuliah, belum tentu orang di luar sana bisa seberuntung kita. Jadi kita harus bersyukur, dan ketika kita pernah mengalami kegagalan, jangan menyerah, karena masa lalu yang buruk tidak menjadi penentu hidup kita sekarang. Aku dulu juga pada saat SMA pernah dibully. Gen Z cemas, tapi C-nya itu dalam tanda kurung, dan ini emas. Artinya kita ini generasi emas untuk masa depan Indonesia di tahun 2045. Critical thinking, empati dan kreativitas itu sulit digantikan oleh AI. Jadi, bagaimana sih Gen Z ini mengidentifikasi dan mengasah sosial tersebut agar sulit digantikan di masa depan? Terima kasih, luar biasa. Namanya siapa? Adam Bagas. Adam Bagas. Ya. Luar biasa. Makasih pertanyaannya. Jadi banyak yang digantikan oleh AI. Bagaimana supaya kita punya skill yang tidak digantikan oleh AI? Jadi yang pertama adalah kemampuan analisis. Kalau boleh tahu, Bagas sudah kepikiran belum cita-citanya jadi apa? Maksudnya ingin berkarir di bidang apa? Insya Allah di bidang kreatif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bagas. Oke, jadi next. Iya, lo Gen Z. Keren. Oke, foto dulu, foto bersama. Ikutan boleh? Tadi kita sudah mendengarkan materi dari yang cantik-cantik, sekarang yang gagah perkasa, Masya Allah. Sehat Pak Andri, silakan, terima kasih.
Oke ya, silahkan duduk Pak Andri. Saya harus ucapin terima kasih buat Mas Adit. Nih dosen kalian nih kerennya minta ampun. Beliau itu kalau kita sering jalan malam, nyetel radio, ada radio namanya El Sinta. Itu setiap malam ada diskusi politik nasional apapun, salah satu narasumbernya pasti Om Adit. Jadi boleh kasih applause buat Om Adit. Untuk pertama kalinya, kecuali saya lagi bikin technical meeting basket, tempat ini nggak pernah sepenuh ini, men. Jadi applause buat kita semua. Hari ini ternyata masih ada generasi muda yang mau datang berbondong-bondong di Sabtu pagi, yang harusnya semalam kita habis pada pergaulan, pagi ini masih bangun, sempat tacapan, sempat make upan, datang pagi-pagi ke gedung KIP yang panas ini dari pagi, dan tetap setia sampai sekarang sudah beberapa. Semua kenyamanan kadang malah bikin lo jadi lo malas ngapa-ngapain. Gua kasih tips ya. Orang sukses itu bukan orang yang diberkati banyak pilihan. Ada orang sukses itu adalah orang yang tidak punya pilihan dalam hidup. Kemarin gua bisa acara sama Pak Gubernur. Pak Gubernur ngomong, dia umur 4 tahun sudah dipisahkan sama ibunya jadi WNI ilegal di Malaysia. Dia menghidupi dirinya, kuliah sambil. Karena spesies bisa bertanduk, ada yang bisa beradaptasi sama perubahan. Dan akhirnya si artificial intelligence, ChatGPT dan segala macam instrumen-instrumen itu akhirnya membuat kita adaptif. Dan salah satunya akhirnya si politisi gak jelas yang namanya, tuh lihat tuh, lu bayangin deh, ini foto ngambil di mana tahun berapa? Apalagi ada yang nggak tahu kan, ada yang baru kuliah di Tangerang, dulunya SMA-nya misalnya di Florida, di South Carolina, di Texas, baru datang gak kenal Anda. Sepakat gak? Hah? Lu sepakat gak kalau lu bermasalah sama kesehatan mental lu? Sepakat gak? Oke, sekali lagi gua harus jelasin, ini kita sedang melakukan pendekatan dengan metode andragogi. Ini urusan antar orang dewasa, tidak ada doktrinisasi di sini, nggak ada paksaan, dan lo free for speech, lo ngomong apapun boleh di sini. Jadi gua ulang